Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-16 ini didukung para pelaku Wenda sebagai Aranato, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, Beni sebagai Jalnawa, Ai sebagai Sabawanti, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Sebuah ruangan pendopo di padepokan Begawan Prasetya sedang berada dalam suasana yang tegang. Hari sedang berangkat malam ketika lampu minyak buah-buah jarak menerangi kehadiran guru dan murid-muridnya. Di tengah pergolakan batinnya, Sabawanti harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya akibat pertarungan Ambuni melawan Aranato. Di medan bakti, di medan Kurusetra, siap bertempur putra-putraku dan putra-putra Pandu. Apakah yang akan mereka lakukan? Wahai Sanjaya, ceritakanlah kepadaku. Bacakan mantra dari percakapan ke-18 dari Arjuna Uvasa bagian 25. Anu badam kayam himsam, anapeksya caparusam, mohat arabit karma, yatat tamasam ukyata. Cukup. Semua boleh duduk kembali, kecuali Ambuni. Iya, kamu Ambuni, maju kemari. Saya, Guru. Mendekatlah kemari, Ambuni. Ini aku, Ambuni, Guru. Nah, coba kamu artikan makna Arjuna Uvasa tadi. Baik, Guru. Arti dan makna dari ucapan Arjuna tadi kurang lebih adalah sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan karena ketololan tanpa peduli akan akibat langsungnya, kerugian menyakiti hati dan tidak menghiraukan akan kemampuan yang demikian itulah yang disebut mencari keuntungan pribadi. Nah, sekarang kau renungkan makna itu di dalam batinmu. Mundur. Sendika dawuh, Guru. Dan sekarang giliran Aranato. Kemarilah kau Aranato. Saya, Guru. Ini saya Aranato bersimpuh di hadapanmu. Coba kau bacakan percakapan ke-18 dari Arjuna Uvasa bagian ke-27. Saya siap, Guru. Ragi karma palap respur, lubdo himsat mako suci, harsaso kan vitah karta, rajasa parkir titah. Artikan maknanya dengan tepat. Baik, Guru. Makna yang tepat dari syair itu adalah pelaksana yang terbawa arus hawa nafsu merindukan pahala kerja, loba, berbahaya, tebal muka, mudah terpengaruh suka dan duka. Ia dinamakan sifat rajasa. Nah, sekarang tugasmu adalah merenungkan makna itu di dalam hatimu. Kerjakan. Mundur. Sendika dawuh, Guru.
Malam semakin larut. Semua murid perguruan sedang mengunyah-ngunyah sabda kebijaksanaan Dewata lewat syair-syair. Lewat seloka-seloka itulah, Begawan Prasetya mengantar murid-murid itu ke dalam sidang pengadilan. Sesudah kalian semua merenungkan sabda kebijaksanaan tadi, aku harap 3 orang yang hendak kita sidang bersama malam ini maju berjajar di tengah ruangan ini. Dan kepada semua, bukalah mata hati dan budi kawruh kalian. Biarkan hati batin kita terbuka terhadap setiap makna akibat perbuatan kita yang baik maupun yang buruk. Sabawanti, Ambuni, dan Aranato, majulah kalian, cepat. Sabawanti, mengertikah kamu mengapa malam ini kamu diminta datang ke ruangan ini? Saya mengerti, Guru. Saya dianggap bersalah telah ikut terlibat dalam perkelahian antara Ambuni dan Aranato. Yang kedua, keterlibatan saya telah menyebabkan Ambuni mengalami suasana tak sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Sesudah Aranato juga membuat Ambuni tidak sadarkan diri. Sudah, hanya itu. Mungkin saya... Tidak ada kata mungkin. Ini penelitian batin. Katakan dengan pasti. Maksud saya sendiri terlibat dalam perkelahian itu karena saya sebetulnya tidak tahu menahu persoalan yang sesungguhnya. Tetapi semua itu saya lakukan karena saya ingin menolong siapa yang lemah. Saya tidak tahan lihat Aranato disiksa oleh Ambuni, Guru. Stop. Tidak ada pembelaan. Katakan saja apa yang terjadi. Yang terjadi adalah saya datang memukul Ambuni ketika saya mendengar jeritan-jeritan Aranato. Waktu itu saya merasa amat khawatir akan keselamatan Aranato. Apalagi begitu saya lihat Ambuni tengah merobek-robek tubuh Aranato. Saya tidak tahan, Guru. Saya segera menyerang Ambuni dengan ajian angin menggulung mangsa. Akibatnya Ambuni terpelanting menghantam tiang pendopo dan jatuh tak sadarkan diri. Baik, kamu sudah mengakui sendiri kesalahanmu. Aranato, apakah benar apa yang dikatakan Sabawanti itu? Benar, Guru. Nah, kamu sendiri, apa yang menyebabkan kamu disidang di sini, Aranato? Saya bersalah, Guru. Iya, saya telah melakukan suatu kesalahan, sehingga saya dipanggil untuk menerima hukuman. Stop! Belum ada yang menyebut-nyebut soal hukuman. Itu masih nanti. Sekarang kita sedang melakukan penelitian batin. Katakan saja, apa kesalahanmu dan apa yang sesungguhnya terjadi. Maafkan saya. Begini, Guru. Kesalahan saya adalah saya menyelewengkan perintah yang Guru berikan kepada kami. Waktu itu kebetulan saya mendapat pasangan latihan bertarung dengan Ambuni. Di tengah latihan pertarungan itu, saya merasa Ambuni tidak lagi menggunakan aturan main yang telah kita sepakati bersama. Saya merasa dia telah menggunakan ilmu lain di luar bahan latihan yang sudah kita sepakati bersama. Karena merasa keadaan saya terdesak, maka saya menggunakan juga ajian lain yang berada di luar latihan. Kesalahan kedua saya adalah bahwa saya tidak mampu mengendalikan diri sehingga membalas serangan-serangan Ambuni dengan ilmu Graji Satrian. Kesalahan ketiga, saya lupa bahwa waktu itu kita sedang latihan. Akibat saya tidak mampu mengendalikan diri,
saya memukul Ambuni telak. Ambuni terhempas ke atas batu besar. Dia lalu tidak sadarkan diri lagi. Kesalahan saya yang lain, saya telah menyebabkan Sabawanti ikut terlibat dalam persoalan pribadi saya. Sudah, hanya itu? Iya, sudah. Hanya itu, Guru. Baik. Sekarang giliran Ambuni mengungkapkan hasil penelitian batinnya. Saya juga akan mengatakan hasil penelitian batin saya, Guru. Hasil penelitian batin saya telah diserang oleh 2 orang sehingga saya tidak mampu membela diri. Akibatnya saya semaput, Guru. Selain itu, mereka berdua, yaitu Aranato dan Sabawanti, telah menggunakan... Stop! Goblok kamu, Ambuni. Ini bukan saatnya untuk menyalahkan orang lain atau membela diri. Kau hanya boleh mengatakan apa yang kau rasa sebagai kesalahanmu dan apa yang senyatanya terjadi. Iya, maafkan saya, Guru. Kesalahan saya telah bertempur dengan orang yang tidak ksatria. Ia telah menggunakan ilmu di luar latihan wajib. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kesalahan yang lain, saya tidak sampai sempat membalas serangan musuh yang tidak jantan tadi. Akibatnya saya tidak sadarkan diri. Ini memang memalukan. Karena sebagai seorang pesilat, saya bisa dikelabui oleh kedua orang tadi. Sebentar Ambuni. Ku perintahkan kamu, jangan coba membela diri. Katakan saja apa yang kau rasa sebagai kesalahanmu yang sesungguhnya. Iya, Guru. Memang saya bersalah telah menggunakan ilmu lain di luar yang semestinya kita lakukan. Tetapi itu saya lakukan karena Aranato hampir mencelakakan saya, Guru. Mereka bahkan dengan seenaknya sendiri... Stop! Kamu ini goblok sekali, Ambuni. Lebih dari itu, kamu terlalu sombong dan tidak tahu diri. Sekarang keluar kamu. Guru, tetapi saya memang tidak sepenuhnya keliru, Guru. Semua ini gara-gara mereka juga. Aranato dan Sabawantilah yang menyebabkan saya semaput, Guru. Keluar! Tetapi saya hanyalah... Keluar! Guru. Keluar! Sungguh, Guru. Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, Guru. Saya bersalah. Guru. Ampuni saya, Guru. Anak-anakku, pada malam ini disaksikan langit dan bintang-bintang. Di hadapan kegelapan malam dan suara-suara alam, aku mengatakan dengan seluruh budi dan batinku, bersikaplah jujur. Jujur anak-anakku. Jujur kau Sabawanti. Kamu Aranato. Juga kamu Budiawati, Jalnawa, Satiti, dan juga kamu Swatara. Kejujuran adalah emas yang tak terkira nilainya. Masa depan dunia persilatan ada di tangan kalian orang-orang muda. Tanpa kejujuran, kalian tidak mungkin akan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Tanpa kejujuran, kalian tidak akan pernah mampu menerima kekurangan diri kalian. Tanpa kejujuran, kalian tidak akan pernah mampu melihat kekuatan diri kalian. Dan tanpa kejujuran, kalian tidak akan mampu menerima diri. Kalau orang tidak mampu menerima diri, dia akan selalu bersikap keras, kasar, penipu, mencari keuntungan sendiri, dan tidak pernah akan mampu berjalan di garis kebenaran. Betapa kecewanya aku menyaksikan seorang muridku yang paling tua di padepokan ini tidak memberikan gambaran yang cerah untuk masa mendatang. Bisakah dia berbuat bagi orang lain dan sesama kalau dia tidak mampu berbuat untuk diri sendiri?
Anak-anakku, kalau kalian tidak mau terbuka terhadap orang lain, itu masih bisa kuterima. Tetapi cobalah untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ambuni, malam ini gurumu yang sudah tua ini menangis, nak. Guru, ampuni aku, Guru. Ku ampuni engkau, Ambuni. Tetapi cobalah kau keluar sebentar. Hiruplah udara malam yang dingin ini. Barangkali hatimu dapat luluh. Nah, sesudah kau merasa siap, kembalilah ke sini. Kami masih menunggumu, nak. Kau bersedia, Ambuni? Sendika dawuh, Guru. Nah, anak-anak, kita tadi telah mendengarkan semua pengakuan Sabawanti dan Aranato. Sekarang mari kita dengarkan keterangan dan penjelasan mereka. Mengapa semua peristiwa itu sampai terjadi? Sabawanti, coba kau jelaskan. Mengapa kamu sampai terlibat dalam peristiwa tadi siang? Begawan Prestia dan juga teman-temanku semua. Seperti telah saya jelaskan tadi, bahwa semua perbuatan saya pertama-tama dilandasi oleh rasa khawatir saya akan keselamatan Aranato. Kita semua tahu bahwa ilmu silat Ambuni jauh lebih tinggi daripada Aranato. Padahal, seperti kita tahu juga, selama ini Ambuni selalu bersikap tidak bersahabat dengan Aranato. Ia keras dan selalu menghina Aranato. Ketika Jalnawa memberitahu saya bahwa Ambuni memaksa untuk berpasangan dengan Aranato, saya menjadi khawatir. Waktu itu saya tidak tahu bahwa Aranato telah sempat menjatuhkan Ambuni, sehingga Ambuni tidak sadarkan diri. Yang kemudian saya ketahui adalah jeritan-jeritan Aranato yang memilukan. Saya berlari mencari di mana asal suara tadi. Ternyata saya melihat Ambuni sedang mengoyak-ngoyak Aranato yang tak berdaya dengan ilmu singa memangsa korbannya. Saya tidak tahan. Saya menjadi amat marah. Saya tidak lagi mampu menahan diri. Tanpa bertanya atau melerai lebih dahulu, saya langsung menyerang Ambuni dengan jurus angin menggulung mangsa. Saya hempaskan dia hingga tidak sadarkan diri. Iya, saya memang kilaf, teman-teman. Kini saya siap menerima hukuman apa saja, baik itu dari Begawan Prasetya maupun dari teman-teman semua. Saya sudah siap. Baik. Terima kasih atas keterbukaanmu, Sabawanti. Silahkan saudara-saudara seperguruanmu yang akan menjatuhkan hukuman yang mereka anggap setimpal bagimu. Ayo, siapa yang mau angkat bicara? Guru, saya ingin menyumbangkan pendapat saya. Kamu, Jalnawa. Silahkan. Saudara-saudaraku seperguruan semua, saya baru saja mencoba membayangkan bagaimana seandainya saya yang menjadi Sabawanti. Saya bisa memahami perasaan Sabawanti. Kalau saya yang menjadi Sabawanti, saya pasti telah berbuat hal yang sama, atau mungkin lebih kejam daripada yang dilakukan Sabawanti. Saya merasa sebetulnya kesalahan Sabawanti tidak terlalu besar. Satu-satunya kesalahan, kalau mau dianggap sebagai kesalahan, ialah Sabawanti tidak sempat bertanya apa duduk persoalannya. Tetapi menurut saya, hal itu semua masuk akal. Sabawanti dalam keadaan khawatir. Kekhawatiran itu pun beralasan. Karena selama ini, memang sikap Ambuni sangat memusuhi Aranato. Jadi menurut saya, Sabawanti tidak perlu dihukum berat. Usul saya, Sabawanti tak pantas menerima hukuman.
Maka tidak usah dihukum. Demikian guru pendapat saya. Sabawanti tetap harus menerima hukuman. Aku sendiri yang akan menghukum dia kalau kalian tidak juga mau melakukannya. Baik. Bagaimanapun juga, manusia harus mampu mengendalikan diri. Manusia harus bisa menahan nafsu kemarahan dan nafsu wadaknya. Sebab tanpa pengaturan semacam itu, kita akan mudah jatuh ke dalam angkara. Nah, kutetapkan hukuman bagi Sabawanti. Selama hari-hari ini, Sabawanti tidak boleh keluar dari bangsal keputren maupun dari kamarnya sendiri, kecuali untuk membersihkan diri. Makanan supaya diantarkan ke kamarnya. Makanannya pun mutih, tanpa garam dan manis. Tugas utama Sabawanti adalah menyelesaikan bacaan kitab Arjuna Wisada Yoga, Samkhya Yoga, sampai kitab yang ke-10, Vibhuti Yoga. Sambil mempelajari kitab-kitab tersebut, Sabawanti harus membuat catatan-catatan di atas daun lontar. Setiap malam, aku harus menerima laporannya. Nah, hukuman baru selesai kalau ke-10 kitab itu dapat diselesaikan. Sabawanti dan Aranato masing-masing telah menerima hukumannya. Mulai besok pagi, mereka harus menjalani hukuman itu. Mampukah mereka menjalaninya? Dalam pada itu, Ambuni masih mencari kesiapan diri untuk mengakui sendiri kesalahan-kesalahannya. Maukah Ambuni mengakui kesalahan dirinya? Mampukah ia terbuka? Hukuman apa pula yang akan diterima Ambuni? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, silakan Anda menyimak kisah Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.